Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, nama budaya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Alfian Anhar, salah satu dosen di Prodi atau program studi S1 Statistik Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan saya membuat atau saya akan menyampaikan video yang merupakan salah satu syarat untuk proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang akan menampilkan praktek pengajaran saya dalam salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kalkulus 1. Mata kuliah Kalkulus 1 ini dengan kode SD 91207 berbobot 3 SKS merupakan mata kuliah dasar yang memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep Kalkulus 1 untuk mahasiswa semester 1. Kemudian CPL atau capaian pembelajaran lulusan, antara lain yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian mampu menerapkan matematika, fisika, geologi, dan prinsip rekayasa atau engineering principle untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks. Kemudian menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan atau teknologi sesuai dengan bidang keilmuannya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah Kalkulus 1 ini yaitu mampu menjelaskan konsep sistem bilangan real, fungsi, limit, dan kekontinuan. Kemudian mahasiswa mampu menurunkan atau melakukan diferensiasi dari turunan aljabar maupun turunan trigonometri. Kemudian mahasiswa mampu menghitung integral tak tentu dan integral tentu untuk menghitung luas suatu daerah. Kemudian mampu menyusun dan mempresentasikan penyelesaian masalah kalkulus secara mandiri, sistematis, dan tepat waktu. Bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup yang pertama, yaitu ada sistem bilangan real, ketidaksamaan dan nilai mutlak. Kemudian ada fungsi dan grafik fungsi. Kemudian ada limit fungsi dan kekontinuan. Kemudian ada turunan yang berdasarkan definisinya, aturan dasar, aturan rantai. Kemudian aplikasi turunan tersebut seperti laju perubahan, nilai ekstrim, dan lain-lain. Setelah itu ada anti turunan atau integral, ya integral tak tentu maupun integral tentu. Teorema dasar kalkulus. Dan yang terakhir adalah aplikasi dari integral itu sendiri, yaitu mengeluas luas satu daerah. Dalam video ini pembelajaran ini, saya sampaikan pada hasil pengajaran pada pertemuan yang ke-13, materi yang dibahas merupakan salah satu pokok bahasan dalam Kalkulus 1, yaitu anti turunan atau integral. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah DAA, yaitu Delivery Interaction Assessment, dengan pendekatan Student Centered Learning atau melalui ceramah interaktif, diskusi tanya-jawab, mengerjakan soal contoh-contoh soal, dan studi kasus atau case-based learning. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Kalkulus 1 ini pada program studi Statistik Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran mengenai pendekatan pedagogis yang saya terapkan untuk mendorong keterlibatan mahasiswa aktif dan meningkatkan kompetensi mereka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam perkuliahan kalkulus. Ya, ini pertemuan kalau nggak salah yang ke-12 ya. Jadi kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab integral atau bab anti turunan. Jadi integral ini fungsinya atau gunanya adalah untuk mencari luas suatu daerah yang batasnya itu nggak berbentuk. Bukan persegi, bukan circle, bukan lonjong, bukan segitiga, tapi dia bentuknya tak beraturan. Nah, solusinya adalah menggunakan integral. Sebelum kita masuk ke bab integral ini, kita ada baiknya kita sedikit flashback ke materi sebelumnya, karena berkaitan. Kenapa? Kalau misalnya di matematika itu semuanya punya inverse atau kebalikan. Misalnya penjumlahan kebalikannya pengurangan, perkalian pembagian, pangkat akar. Nah, turunan itu kebalik inverse-nya atau kebalikannya yaitu integral. Nanti kita akan buktikan juga apakah benar ketika suatu fungsi kita turunkan, kemudian kita integralkan, apakah dia akan balik lagi ke fungsi semula. Ya. Oke, kita sedikit flashback ke materi bab turunan. Masih ingat nggak? Siapa yang ingat tentang turunan? Ya, gimana tuh? Ya.
Ya. Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Oke, benar sekali. Ini alhamdulillah masih ada yang melekat sedikit materi yang kita pelajari kemarin, yaitu f aksen x itu yaitu turunan pertama dari fungsi x, yaitu di mana limit h mendekati 0 dari fungsi f x plus h dikurangi f x dibagi h. Jadi ini konsep dasar dari sebuah turunan. Walaupun nantinya kita akan menggunakan La Hospital dan yang lain, intinya pada dasarnya kita harus tahu dulu dari mana sih asal sebuah turunan itu berasal. Nah, kemudian misalnya kita berikan contoh. Misalnya contoh, kita punya fx-nya adalah fx sama dengan 2x kuadrat. Kita disuruh mencari turunan pertama atau f aksen x-nya adalah, berarti ikutin aja, limit h mendekati 0, kemudian kita ganti x-nya, kita ganti dengan x plus h. Jadi 2 kali x plus h kuadrat ya, dikurangi dengan fungsi itu sendiri, 2fx kuadrat dibagi dengan h. Sampai sini masih ingat kan? Kemudian kita akan lanjutkan. Limit h mendekati 0. Kita jabarkan 2x a plus b kuadrat. Jadi a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Oke, jadinya x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat dikurangi 2x kuadrat per h. Sampai sini masih ingat ya, masih paham ya? Karena jangan sampai lupa, karena di matematika itu semua materi yang akan kita pelajari itu dasarnya materi sebelumnya. H mendekati 0. Berarti kita kalikan semua, 2x kuadrat ditambah 4xh ditambah h kuadrat, langsung kita buka, dikurangi 2x kuadrat dibagi ya. 2 kuadrat di sini ya. Berarti ini 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat, kita bisa coret menjadi 0 ya. Berarti disama-sama dengan limit h mendekati 0, 4xh ditambah 2h kuadrat dibagi h. Kemudian kita bisa faktorkan dengan cara mengeluarkan h-nya ya. H mendekati 0. Berarti h dikali dengan x, 4x ditambah 2h, oke. Dibagi h. Nah, ini kita bisa kelihatan sudah hasilnya. H dibagi h, 1 ya. Berapapun dikali 1 hasilnya tetap. Jadi 4x plus 2h. Jadi kita ketahui h mendekati 0. Jadi hasilnya sama dengan 4x ditambah 0 ya, hasilnya sama dengan 4x. Ya. Kita lihat di sini, jadi turunan pertama dari 2x kuadrat sama dengan 4x. Ya. Jadi salah satu kenapa disebut turunan itu mungkin karena setiap pangkatnya ketika kita turunkan akan berkurang 1 dan seterusnya. Nah, nanti di integral ketika kita misalnya akan mengintegralkan, pangkat itu akan bertambah. Misalnya 1 jadi 2. Yang 2 jadi 3. Oke. Setelah kita flashback sedikit tentang turunan, kita akan masuk ke materi integral. Ya. Kemudian, nah di sini ada pada materi integral awal ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perkenalan integral itu sendiri, yang ada terdiri dari definisinya, ada notasinya, dan hubungan dengan turunannya. Yang kedua adalah integral tak tentu, yaitu anti turunan, umum, dan aturan-aturan dasar dari integral tersebut. Yang ketiga adalah integral tentu. Jadi ada tak tentu, ada tentu. Kenapa dibilang tentu? Ya nanti kita jelaskan. Karena dia batas bawah dan batas atasnya sudah ditentukan. Kemudian ada teknik integral yang terdiri dari 2 metode, substitusi dan integral parsial. Oke. Kita akan masuk pertama dulu ya, tadi yang pertama ini
Apa itu integral? Integral adalah operasi kebalikan atau inverse dari turunan diferensial. Ya, jadi gini, jadi misalnya saya akan menggambar. Misalnya cara saya akan menjelaskan dengan cara kita sehari-hari memahami bagaimana memahami secara mudah apa integral. Integral. Karena nanti kita akan bahas juga definisi secara intuisinya di buku ya. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana apa sih pengertian integral itu menurut buku Parcel ini. Jadi misalnya gini. Misalnya saya punya luas. Saya ingin mencari luas sebuah persegi. Jadi saya mencari tukang, tukangnya saya akan suruh membuat sebuah taman. Pak tukang, saya akan membuat sebuah taman dengan ukuran panjang sekian P dengan lebar L. Dan si Pak tukang ini gampang banget menentukan luas suatu luasan daerah ini, luasan yang diarsir ini dengan cara panjang kali lebar. Akhirnya Pak tukang bisa menentukan berapa biaya dari pembuatan taman tersebut. Nah, kemudian beda hal, kemudian istri saya ingin membuat taman yang berbentuknya lucu. Berbentuknya seperti ini. Nah, ini ketika Pak tukangnya mau buat, oke Pak, berapa biaya pembuatan tamannya Pak? Bentuknya seperti ini. Misalnya ini A, ini B. Nah, Pak tukangnya bingung. Gimana ngitung luasnya nih? Karena kalau nggak bisa ngitung luas, otomatis dia nggak bisa ngitung berapa biaya pembuatan taman. Betul? Betul. Akhirnya bingung dia. Akhirnya Pak tamannya manggil orang matematika. Mas, sini Mas, ajarin saya ngitung berapa sih luasnya ini. Nah, akhirnya tukang matematikanya itu membagi gini, Pak tukang, saya punya cara. Gimana caranya? Saya akan bagi tuh menjadi persegi-persegi panjang. Saya akan bagi, misalnya gini, dengan ukuran yang sama ya. Oke Pak, jadi gini caranya Pak. Caranya itu, jadi di sini misalnya saya bagi, nih misalnya di sini jadi dari selang A sampai B. Caranya gampang Pak. Ini X1, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 dan seterusnya. Anggaplah. Jadi gampang Pak. Luas daerah 1 ditambah luas daerah 2, luas daerah 3 sampai luas daerah ke 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai daerah ke 7. Oh, itu jumlahnya. Iya. Tapi ada yang salah di sini. Ada yang belum maksimal. Karena apa? Ini belum terhitung. Ini belum terhitung. Ini belum terhitung. Belum terhitung. Sampai semuanya belum terhitung. Jadi solusinya, akhirnya mikir lagi si matematikawannya itu. Gimana kalau kita bagi lagi nih? Kita bagi lagi. Jadi 2. Kita bagi 2, semuanya berlaku. Kita bagi 2 dia. Otomatis perseginya ini menjadi lebih kecil. Ya kan? Kalau ini misalnya kita, jadi jumlah ini kan nanti sama dengan sigma. Masih ingat ya kita jumlah sigma? Misalnya ini saya bilang T lah misalnya. Jadi T sama dengan 1 sampai ke 7. 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, 7 kan tadi. Nah, apa sigmanya? Dari ini anggaplah fungsi A, FA. Jadi FA dikali dengan panjang kali lebar. Panjangnya itu fungsi A dikalikan dengan panjangnya, lebarnya apa tadi? X4 dikurangi X3, ya kan? X4 dikurangi X3. Ditambah nih FA1. Kemudian FA2 dikalikan dengan X4 berarti X5 dikurangi X4 dan seterusnya sampai XFA7 ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, SA7 berarti di sini X8 dikurangi X7. Nah, ini jumlah sigmanya. Sampai akhirnya kalau diambil kesimpulan berarti F A T X ya. Pakai T aja nggak apa. Berarti X T dikurangi X T min 1. Ya, ini kan sigmanya. Dari T-nya berjalan dari 1 sampai dengan B. Sampai dengan B, misalnya sini. Ini fungsinya. Nah, tetapi ini kan belum selesai. Karena ada luasan-luasan yang belum terhitung. Jadi ketika misalnya kita membagi luasan ini menjadi dua, otomatis lebarnya menjadi lebih kecil. Delta T-nya ini saya bilang juga misalnya delta T bisa juga nih. Jadi kalau ditulis sigma T sama dengan 1 sampai B-nya, jadi FAT dikalikan dengan delta T itu adalah jarak antara ini. Delta T-nya otomatis menjadi lebih kecil, ya kan? Kemudian pasti ada lagi sisa. Semakin kecil partisi yang dibuat akan membuat semakin banyak luasan ini. Tetapi nilainya akan mendekati luasan yang sebenarnya. Paham? Sampai banyak, sampai ke N. Jadi bukan B lagi, sampai ke N nantinya. Karena biayanya. Jadi di sini sigma dari T sama dengan 1 sampai ke N. Di mana N itu banyak sekali. Sampai kapan? Sampai dia itu celah-celahnya itu sampai kecil sekali celah-celahnya. Ya kan? Mendekati nilai sebenarnya. Dari apa? Dari fungsi FA dikalikan dengan delta T. Nah, kemudian karena kita berbicara tentang yang menghampiri, ya kan? Balik lagi ke konsep limit. Jadi di sini ada limit. Limit T-nya mendekati delta T-nya mendekati 0. Ya kan? Ini delta T. Delta T itu X4 kurang X3, X6 kurang X5, X7 kurang X8. Nah, semakin nanti dia dibagi lagi, ada lagi suatu variabel yang mengurangi dia lebih kecil lagi. Akhirnya delta T itu limit delta T mendekati 0. Sangat kecil, tapi bukan 0, ya kan? Namanya konsep limit kan seperti itu. Otomatis inilah konsep dasar integral yang disebut dengan cacing. Bukan cacing sebenarnya, bentuknya seperti ini, integral dari fungsi f x terhadap misalnya kali d. Inilah konsep utama integral itu. Ceritanya seperti itu. Jadi fungsi ini nanti kalau misalnya dia fa, otomatis bukan fx lagi, tapi dia pakai fa bukan dx, tapi dA. Tergantung tergantung variabel yang dipakai. Sampai sini masih bingung atau sudah paham? Sedikit. Oke, sebelum ini kita akan lanjut lagi ke contoh berikutnya, atau kita melihat di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini apa itu integral. Secara jabal proses menemukan anti turunan, anti derivatif suatu fungsi. Secara geometris proses menghitung luas daerah di bawah kurva suatu fungsi. Jadi kebetulan seperti ini, banyak juga fungsi-fungsinya. Atau misalnya kita punya mau membuat kolam, bentuk kolamnya gini. Nah, gitu. Ini juga bisa pakai integral. Yang penting kita tahu fungsinya apa, ya. Oke, sebelum itu mungkin bisa dicatat sedikit apa yang telah saya jelaskan di sini. Nanti habis itu kita akan langsung masuk ke latihan. Sebelum latihan kita berikan satu contoh dulu. Oke, bisa ditulis dulu di sini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, inilah notasi dan istilah dari suatu integral itu. Jadi integral fx dx sama dengan f besar x plus c. Nah, c itu adalah suatu konstanta. Kenapa ada konstantanya? Karena nanti kita akan buktikan bahwa beneran dari integral ini ketika kita turunkan, c-nya itulah sebagai konstantanya. Oke, kita akan berikan contoh. Misalnya, di mana ya? Sini ya, saya hapus ya. Misalnya, integral dari 5x pangkat 3 dx.
Caranya yaitu koefisien dari suatu fungsi tersebut dibagi dengan pangkat X-nya ditambah dengan 1. Kemudian X3 pangkatnya juga ditambah 1. Jangan lupa ditambah dengan C. C itu adalah suatu konstanta. Sama dengan 5/4. X pangkat 4 ditambah C. Udah selesai. Begitu saja. Jangan lupa. Jadi, saya ulang lagi sekali. Koefisiennya dibagi dengan pangkat ditambah 1. Kemudian variabelnya pangkatnya juga ditambah 1 ditambah C. Oke, kita akan buktikan sekarang bagaimana dengan konsepnya dengan turunan. Misalnya, kalau ketika 5/4 kali X pangkat 4 kita akan turunkan. Apakah hasilnya benar dengan 5? Ya, apakah balik dengan sini? Oke, coba kita turunkan. F aksen X dari 5/4 X pangkat 4. Ya. Sama dengan kita akan turunkan. Berarti kita kalikan 5/4 dikalikan dengan pangkatnya kan? X pangkatnya dikurang 1. Sama dengan 4 bagi 4 1. 5 kali 1 5. X pangkat 3. Ya. Dia akan balik lagi. Jika kita beneran, maka jika hasil turunan dari suatu fungsi ini benar, maka integralnya juga hasilnya pasti benar. Saya akan memberikan satu contoh soal, silahkan yang bisa maju ke depan. Ini saya berikan integral dari 3x kuadrat dikurang 5 dx. Silahkan siapa yang mau maju? Saya. Oke, Dea silahkan maju. Oke, benar ya jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah X pangkat 3 min 5X ditambah dengan C. Jangan lupa konstantanya karena ini namanya integral tak tentu. Oke, sebelum saya akhiri karena materinya masih banyak, kita akan isi materi ini di pertemuan berikutnya. Tapi sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Saya Pak. Oh ya, oke, baik, Diana. Oke, dari progres 1 ke progres 2 itu kan nggak ada 5X ya? Kenapa di progres 3 itu ada 5X? Itu dapat dari mana? Oh ini? Iya. Ya, gini. Jadi sebenarnya ini kan kita bisa akali 5 dx integral 5 dx. Ini kalau kita tulis integral 5 kali 1 dx. Boleh apa tidak? Boleh. 5 integral 5, 1 ini saya tulis X pangkat 0. Betul? Bisa? X pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Nah, ketika si rumus integral ini adalah pangkatnya ditambah 1, jadi 0 ditambah 1. Ya, ketika diintegralkan. Sama dengan berarti 5 kali X pangkat 1. X pangkat 1 sama dengan X. Ya, jadi sama dengan 5X. Inilah dia. Oke? Mengerti kan? Mengerti, Oke. Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti saya akan berikan tugas sebagai latihan di rumah. Mungkin nggak banyak, sekitar 2-3 soal aja. Minggu depannya atau pertemuan berikutnya saya harapkan semuanya mengerjakan tanpa ada yang bolos. Atau bagi teman-teman yang masih nggak masuk, tolong dikasih tahu agar mengerjakan pekerjaannya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar kalkulus 1 yang saya ampu. Semoga dapat melihat gambaran terkait kinerja dalam pembelajaran yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Santi. Salam.